السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya setinggi-tingginya. Alhamdulillahi wahdah, segala puji hanya bagi Allah sendirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memberikan mau'izatan balighah, pernah memberikan nasihat yang sangat mengena di hati para sahabatnya, sehingga kata para sahabat, bercucuran air mata kami dan bergetaran hati-hati kami. Maka kami pun berkata kepadanya, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Fa'usina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wasiat kepada mereka, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW memberikan pesan-pesan, wasiat-wasiat yang sungguh sangat penting, bahkan khususnya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, taqwallah, usikum bitaqwallah. Maka khatib, bahkan setiap khatib disunnahkan, dianjurkan untuk mewasiatkan dengan wasiat ini, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin dan juga termasuk khatib bersama-sama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut kepada Allah, mentaati Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berusaha untuk istiqamah di atas syariat Allah. Dan kemudian
Yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan wastam'i watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Hendaklah kalian taat pada penguasa kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah turunan budak dari Habasyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah wasiat ketaatan kepada Allah, setelah wasiat bertakwa kepada Allah, yang berikutnya langsung Rasulullah SAW menyatakan dengan wasiat yang sangat penting. Yang kedua yaitu tasma' wa tuti', dengar dan taat pada penguasa kalian. Ini menunjukkan betapa pentingnya ketaatan pada penguasa muslim, betapa pentingnya kita untuk dengar dan taat pada penguasa. Sehingga Rasulullah SAW memberikan wasiat yang kedua adalah usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memimpin dari kalian, yang memimpin kalian adalah seorang turunan budak dari Ethiopia, turunan budak yang hitam, turunan budak yang disebutkan dalam riwayat ka'anna ra'sahu zabibah, yang wajahnya, kepalanya seperti kismis, anggur kering yang hitam berkerut-kerut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, belum cukup sampai dalam riwayat itu. Masih ada riwayat lain yang menyatakan mujadda'. Mujadda' maknanya cacat, terpotong hidungnya, atau terpotong tangannya, atau terpotong kakinya. Maka makna hadis ini adalah dengarlah dan taatlah pada penguasa kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Ethiopia, yang wajahnya jelek, yang cacat, walaupun terpotong hidungnya, walaupun demikian dan demikian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa hikmah dari wasiat Rasulullah SAW sehingga beliau mementingkan masalah ini? Hendaklah hati-hati kalian, tetap sabar dan taat pada penguasa kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kaum muslimin tidak sabar menghadapi penguasanya dan kekurangan-kekurangan penguasanya, padahal penguasa itu manusia, tidak mungkin akan mulus, pasti akan ada saja ketergelinciran, akan ada saja kesalahan, tidak ada manusia yang maksum. Kalau kemudian mereka selalu protes, menentang, maka yang terjadi adalah kekacauan di sebuah negeri muslimin. Yang terjadi adalah pertikaian di tengah-tengah sesama muslim, rakyat yang muslim memusuhi penguasa yang muslim, penguasa yang muslim membantai rakyat yang muslim, dan rakyat yang muslim membantai, memerangi, menumpahkan darah kaum muslimin. Pengikut mereka muslimin, pengikut rakyatnya juga muslimin, maka yang terjadi kerugian kepada kaum muslimin. Ikhwan fillah azakumullah. Yang bergembira adalah orang-orang kafir di luar sana. Kalau ada sebuah negeri muslim yang hancur berkeping-keping, yang bergembira adalah mereka kaum kufar ketika ada negeri yang mayoritasnya muslimin hancur berantakan, terjadi chaos di negerinya, kekacauan di negerinya. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana kalau penguasanya fa'ala kaita wa kaita? Kaita wa kaita maknanya adalah melakukan begini dan begitu. Wa dzakara syarr, disebutkan kejelekan-kejelekan. Rasulullah SAW kembali mengucapkan kalimat yang hampir sama. Ittaqullah, ittaqullaha wasbiru hatta talaqawni 'alal haud. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang digambarkan oleh para sahabat tadi adalah penguasa-penguasa yang jelek, penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang demikian dan demikian. Rasulullah SAW tetap berkata sabar, sabar. Bukan kita mengikuti kesalahannya dan kejelekannya, tetapi sabar, jangan mengangkat senjata, jangan melawan penguasa. Sabar hatta talaqawni 'alal haud. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama sepakat secara ijma' bahwasanya prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah adalah ketaatan pada penguasa fil ma'ruf, mentaati penguasanya dalam kebaikan dan sabar atas kekurangan-kekurangannya. Saya katakan prinsip
Karena ini dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab yang mempelajari tentang usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip dasar-dasar ahlu sunnah wal jamaah. Silakan kalian buka kitab akidah Tahawiyah dengan syarahnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Di sana ada kalimat dari Abu Ja'far At-Tahawi bahwasanya ta'atus sultani wajib, mentaati penguasa fil ma'ruf adalah wajib. Demikian pula di dalam kitab-kitab yang lain usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Hibatullah Al-Lalikai juga menyebutkan bab khusus, bab ketaatan kepada penguasa. Silahkan cari kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selalu ada pembahasan bab khusus, bab tentang taat kepada penguasa dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kekacauan yang terjadi sepanjang masa, kekacauan yang terjadi setiap zaman di setiap negeri biasanya adalah karena pelanggaran terhadap wasiat Rasulullah ini, pelanggaran terhadap ucapan Rasulullah SAW, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Taatlah, dengarkanlah dan taatilah walaupun mereka merampas hartamu, walaupun mereka memukul punggungmu. Maknanya adalah walaupun pemerintahnya zalim, apalagi perintah pemerintah yang adil, apalagi pemerintah yang tidak zalim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, alal mar'il muslim as-sam'i wa ta'ah, atas setiap muslim hendaklah dia mendengar dan taat pada penguasanya, fima ahabba au kariha, apakah pada yang dia suka ataupun pada apa yang dia tidak suka. Illa an yu'mar bima'siyatin, kecuali kalau diperintahkan kepada kemaksiatan. Maka jawablah, kami tidak bisa melakukan kemaksiatan tersebut. Tetapi jangan lepaskan tangan dari ketaatan. Jangan lepaskan tanganmu dari ketaatan kepadanya. Artinya satu kemaksiatan tadi jangan dituruti, tetapi 1000 perintah yang baik untuk kita menjaga ketertiban, keamanan, keteraturan dan sebagainya. Sekian banyak perintah yang baik, taati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan menggugurkan sekian aturan yang baik hanya karena satu ketergelinciran, hanya satu kemaksiatan yang kamu tidak taati, kemudian kamu berkata kami tidak mau taat lagi setelah itu. Berarti dia tidak bisa berpikir dengan hikmah. Berarti dia tidak mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan layakunanna, akan muncul nanti penguasa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, qulubuhum qulubus syayatin ala juthmanil ins, nanti akan muncul penguasa yang hatinya hati-hati setan di dalam tubuh-tubuh manusia. Ini mengerikan dan kita melihat belum terjadi ini. Apa nasihat Rasulullah SAW ketika para sahabat berkata, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, tidakkah kita lawan orang itu dengan pedang-pedang kami? Qala la ma aqamu fikumus shalah. Jangan, selama mereka masih menegakkan salat, selama mereka masih ada ciri-ciri keislaman. Mengapa demikian? Kalau dia memiliki ciri-ciri keislaman, walaupun dia zalim, walaupun dia jahat, walaupun dia berhati setan, na'udzubillah, pasti pengikut-pengikutnya banyak muslimin. Maka kalau kalian melawannya, kalian melawan muslimin, kalian akan berperang sesama muslimin. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam penjara ketika ditangkap oleh penguasanya hanya karena tidak sepaham dengan penguasanya, dan Imam Ahmad bersikeras, tidak, aku tidak berpendapat seperti itu, bahwa Al-Quran bukan makhluk, kata Imam Ahmad. Al-Quran ucapan Allah. Disiksa, dicambuk. Tetapi ketika datang fuqaha'u Baghdad, ulama dari Baghdad, ya imam
bagaimana kalau kita lawan saja penguasa ini? Jawaban beliau jawaban hikmah, la dima'ul muslimin, darah kaum muslimin, la ma'amurukum wala aradhalik. Aku tidak memerintahkannya, aku tidak sependapat, aku tidak berfatwa seperti itu. Jangan, dima'ul muslimin. Beliau tidak mementingkan dirinya yang sedang tersiksa, tidak egois memikirkan dirinya yang sedang dipenjara, tetapi berpikir darah kaum muslimin. Jangan. Ikhwan fillah azakumullah, betapa sabarnya para ulama ahlus sunnah, karena mereka tahu hadis-hadis tadi, karena mereka tahu ucapan Rasulullah SAW, fasbiru hatta talaqawni alal hawd. Apalagi di negeri yang tenang tentram, apalagi di negeri yang aman dan teratur, apalagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kalian gegabah melanggar sunnah. Niscaya akan terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan dan juga akan membawa tercabutnya kenikmatan-kenikmatan. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak terasa ketika kenikmatan itu ada, dan kita akan kehilangan ketika kenikmatan itu tidak ada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita pergi ke negeri kufar, sungguh demi Allah kita sedih tidak mendengarkan suara azan, tidak ada pengajian, enggak ada qiraatul Quran yang kita dengar di jalan-jalan atau di masjid-masjid. Kita mengadakan salat Jumat hanya 2 baris, dilaporkan ke polisi karena kalimat amin yang mengganggu tetangga katanya. Maka kita berkata dalam hati, kita bersyukur di Indonesia, negeri muslimin, adzan berkumandang di mana-mana, masjid-masjid di setiap kampung. Ini kenikmatan. Barakallahu fiikum, ushkurullah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan kami tambah, kata Allah. Tetapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dikeluarkan di dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan riwayat yang tersahih di dalam Bukhari dan Muslim, dalam kedua kitab sahih mereka, bahwa Rasulullah SAW berkata, innakum satalqawna ba'di usaratan fasbiru hatta talaqawni 'alal haud. Sesungguhnya kalian akan menemui nanti penguasa-penguasa yang mementingkan dirinya sendiri, yang akan curang dan memperlakukan rakyatnya dengan kecurangan. Fasbiru, maka sabarlah, kata Nabi, hatta talaqawni 'alal haud, hingga kalian bertemu aku nanti di Telaga Haud. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wallahi law anna an-nasa idza ibtulu min qibali sultanihim sabaru ma labithu an yarfa'a Allahu dhalika anhum wa dhalika annahum yafza'una ila as-sayf wa yuwakkaluna ilayhi. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, demi Allah, kalau saja manusia itu ketika diuji oleh Allah dengan bencana dari penguasanya, kemudian mereka sabar, tidak akan lama Allah akan angkat kembali musibah itu. Walakin, tetapi kebanyakan manusia ketika diuji dengan kezaliman penguasa, mereka melawan dengan pedang-pedang mereka. Maka Allah biarkan mereka, Allah tidak tolong mereka. Yuwakkaluna ilaih, Allah pasrahkan mereka pada mereka sendiri. Wallahi ma ja'u biyaumin khair, sungguh demi Allah tidak akan datang pada mereka satu hari pun kebaikan.
Ikhwan fillah azakumullah. Saya ulangi kembali ucapan Al-Hasan Al-Basri. Kalau saja manusia diuji dengan kejahatan penguasanya kemudian sabar, tidak berapa lama akan hilang musibah itu. Tetapi kalau ketika diuji dengan kejahatan penguasa kemudian melawan dengan pedang-pedang mereka, maka akan semakin dahsyat dan gak akan datang kebaikan satu hari pun. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, Hajjaj ibn Yusuf adalah fitnah, azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka hadapi azab dengan taubat. Jangan kalian menghadapi azab dengan perbuatan-perbuatan kalian. Ikhwan fillah azakumullah, perhatikanlah ucapan Al-Hasan Al-Basri bahwa Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, panglima di masa penguasa Khalifah Yazid, sangat zalim dan sangat kejam. Setiap dia berkhutbah, dia melihat ada orang yang harus dipenggal, dia penggal saat itu juga. Dia akan berkata, aku melihat kepala yang ranum, yang saatnya untuk dipetik. Maka dia panggil fulan, dipenggal di depan hadirin. Itu Hajjaj ibn Yusuf. Betapa takutnya rakyatnya. Tetapi barakallahu fiikum, mereka sabar. Ada para sahabat? Ada. Masih hidup. Mana mereka? Apakah melawan Hajjaj ibn Yusuf? Tidak. Apakah mereka kemudian mengajak untuk memberontak? Tidak. Bahkan di zaman sebelumnya, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari didatangi oleh kaum pemberontak dan berkata kepadanya, ya Abu Dzar, aku mendengar kau diusir oleh khalifah, aku mendengar kau dikucilkan oleh khalifah, mari kita lawan. Kamu memasang benderanya, kami pasukannya. Maksudnya engkau pemimpinnya, engkau pancangkan bendera dan kami akan menjadi pasukanmu. Dijawab oleh Abu Dzar, mahlan, ya ahlal Islam, sabar, tenang wahai ahlal Islam. Ausani khalili, aku pernah dibisikkan oleh kekasihku Rasulullah SAW yang menyatakan kepadaku, ya Abu Dzar, bagaimana kalau engkau diusir ke Syam? Dikatakan kalau diusir dari Madinah, kata Abu Dzar, aku ke Syam. Bagaimana kalau di Syam juga diusir? Ya Rasulullah, apakah aku lawan? Kata Nabi, jangan. Wa in sayyaruka kaifa saruk, jangan melawan. Walaupun mereka mengusirmu kemanapun, qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang Rasulullah SAW katakan kepada Abu Dzar terjadi. Walaupun sesungguhnya bukan pengusiran terang-terangan, hanya berkata khalifahnya, ya Abu Dzar, kalau engkau berpendapat seperti itu, engkau nggak bisa hidup bermasyarakat di sini. Kalau gitu aku ke Syam. Sampai di Syam terkenal pula pendapat beliau yang berbeda dengan masyarakatnya. Maka penguasa di sana, gubernurnya berkata kalimat yang sama, ya Abu Dzar, kalau engkau berpendapat seperti itu, engkau nggak bisa hidup bersama masyarakat kaum muslimin di sini. Taib, aku akan pergi. Ikhwan fillah azakumullah, karena beliau berpendapat bahwa hak dari harta kaum muslimin adalah yang dia makai, yang dia makan, sisanya kembalikan kepada Baitul Mal. Tidak berhak memiliki harta. Ini ikhwan fillah azakumullah, tidak bisa, kata mereka, kalau engkau seperti itu pendapatnya. Maka ketika beliau terkucil sendirian di padang pasir yang tandus hanya bersama budaknya saja, datanglah Khawarij. Kami mendengar apa yang mereka lakukan kepadamu. Pasang bendera, kami akan menjadi pasukanmu. Mahlan ahlul Islam, mahlan, aku sudah diberi wasiat oleh Nabi dulu untuk menyabari mereka para penguasa. Wa in sayyaruka kaifa saru. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabar itu indah. Manhaj ahlus sunnah bukan manhaj para pemarah. Manhaj ahlus sunnah bukan manhajnya mereka para pendendam.
Manhaj Ahlus Sunnah adalah memikirkan kebaikan masyarakat bersama, memiliki pemikiran jauh ke depan, bagaimana umat ini tetap tenang, tentram, jangan sampai terjadi kekacauan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. ونسأل تعالى أن يثبتنا ويثبتكم ويثبت الجميع على التوحيد والسنة. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.